Pemerintahan Jokowi, ribuan kasus korupsi diproses dan pelakunya dipidanakan tanpa pandang bulu. Ini menjadi sebuah torehan jelas komitmen memutus mata rantai korupsi di tanah air dengan segenap upaya dari berbagai sektor. Saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan diterima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Dan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi. Inilah ajakan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di Hari Anti Korupsi Desember 2023 lalu. Isu korupsi ini memang menjadi perhatian besar di pemerintahan Joko Widodo. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang mampu menghambat pembangunan dan merusak tatanan perekonomian bangsa. Korupsi pun menjadi senjata amat tajam dengan menyengsarakan rakyat, dan komitmen memberantasnya adalah harga mati. Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK menjadi institusi yang diberikan mandat mengatasi masalah besar ini. Peran institusi penegak hukum ini pun menjadi sangat krusial dalam upaya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dan tanpa pandang bulu. Lebih berdaya guna dalam pemberantasan korupsi, kan sebetulnya kan itu yang dikehendaki kan, berdaya guna dalam pemberantasan korupsi, dan juga dari sisi penegakan hukum juga ada profesionalitas di dalamnya itu kan. Tidak ada perbedaan ketika ditangani KPK, ditangani kepolisian, ditangani kejaksaan, itu sama, seharusnya seperti itu. Harapan kita seperti itu Mas Yuda. Saya kira itu. Berdasarkan laporan KPK saja, data statistik per 22 Januari 2024, pelaku korupsi ternyata menyebar ke hampir seluruh lapisan masyarakat. Dari total 1.681 tindak pidana korupsi yang telah ditangani lembaga anti rasuah sejak 2004 hingga 2023 ini, pelaku korupsi terjadi di sejumlah profesi, dari pegawai negeri sipil hingga aparatur penegak hukum. Terdapat 430 kasus korupsi di mana pelakunya adalah pihak swasta, lalu 371 kasus korupsi dilakukan oleh kalangan eselon 1, 2, 3, 4 pegawai negeri sipil, di dalamnya termasuk para menteri, lalu berikutnya di peringkat ketiga diisi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 344 kasus, profesi pejabat daerah sebanyak 163 kasus tindak pidana korupsi. Penangkapan pelaku kasus korupsi tanpa pandang bulu ini menjadi guratan penting dalam upaya panjang memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Tidak hanya dilakukan dalam penindakan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi pun dilakukan, yang salah satunya memanfaatkan teknologi informasi digital. Perkuatan sistem pencegahan dalam pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, hingga sistem pengawasan internal pun dioperasikan secara menyeluruh. Di era Presiden Jokowi inilah yang menjadi salah satu cara memutus mata rantai korupsi. Mulai dari dikeluarkannya platform e-katalog, kemudian juga online single submission atau OSS, diresmikan sistem logistik nasional atau Sisloknas, pajak online, dan tidak ketinggalan beroperasinya sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Semua sistem ini dibuat sebagai tindak preventif mengakali celah korupsi, sekaligus dalam rangka memagari agar tidak terjadi aksi tercela tersebut. Pemerintah pun dengan segala daya upaya akan terus mengevaluasi dan menciptakan pagar agar budaya korupsi tidak semakin mengganas di tanah air. Penegakan hukum itu kan identik dengan penegakan keadilan. Jadi yang namanya keadilan itu sebuah cita-cita yang never ending, sebuah cita-cita yang tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu kritik-kritik dari masyarakat, sorotan masyarakat terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum, kami sangat mendengar itu dan kami mengapresiasi atas penilaian-penilaian masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif.
Indonesia memang masih berusaha keras untuk memperbaiki indeks persepsi korupsinya. Dibutuhkan upaya yang lebih fundamental dan komprehensif dalam penegakan hukum, dan tidak ketinggalan peran segenap masyarakat dibutuhkan guna menghilangkan budaya korupsi di tanah air.